Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan tetapan kesetimbangan homogen dan heterogen, dan beri contoh masing-masing reaksinya. Untuk yang pertama yaitu kesetimbangan homogen, yaitu semua zat, reaktan, dan produk berada dalam fase yang sama, biasanya gas atau larutan. Untuk tetapan kesetimbangannya yaitu Kc atau Kp, yaitu dinyatakan berdasarkan konsentrasi mol atau L atau tekanan parsial atau juga ATM dari semua komponen reaksi. Untuk contoh reaksinya yaitu N2 ditambah 3H2 dengan 2NH3, yaitu tahapan produksi amonia dengan proses Haber. Untuk rumusnya yaitu Kc sama dengan NH3 pangkat 2 per N2 dikali H2 pangkat 3. Sedangkan untuk kesetimbangan heterogen yaitu zat-zat yang terlibat berbeda dalam fase yang berbeda. Misalnya, padatan dengan gas atau cairan dengan gas. Untuk tetapan kesetimbangannya yaitu konsentrasi zat padat cair murni tidak dimasukkan ke dalam perhitungan Kc atau Kp karena dianggap konstan. Dan untuk contoh reaksinya yaitu CaCO3 dengan CaO ditambah CO2. Dan untuk rumusnya yaitu rumus Kp. Kp sama dengan PCO2 karena hanya CO2 yang berupa gas. CaCO3 dan CaO tidak dimasukkan. Dan untuk soal yang kedua yaitu tulislah perbedaan tetapan kesetimbangan Kc dan Kp untuk reaksi berikut. Untuk bagian A yaitu 3Fe ditambah 4H2O dengan Fe3O4 ditambah 4H2. Jadi di sini kita lihat untuk jawabannya sudah terlihat jelas di sini 3Fe dengan Fe3O4 yaitu padatan. Jadi hanya H2O dengan H2 yang dapat dihitung. Untuk rumusnya yaitu untuk rumus Kc sama dengan H2 pangkat 4 per H2O pangkat 4. Sedangkan untuk rumus Kp yaitu Kp sama dengan PCO2 per PSO2. Untuk bagian B yaitu Na2CO3 ditambah SO2 ditambah O2 dengan NaSO4 ditambah CO2. Jadi jawabannya padatan NaCO3 dan Na2SO4 tidak dimasukkan. Hanya gas SO2 dan CO2 yang dimasukkan. Untuk rumusnya yaitu rumus Kc. Kc sama dengan CO2 per SO2. Sedangkan untuk rumus Kp yaitu Kp sama dengan PCO2 per PSO2. Jadi terlihat jelas perbedaannya adalah Kc memakai lambang seperti ini, yaitu konsentrasi zat dengan satuan mol atau L. Sedangkan Kp yaitu memakai tekanan parsial P dengan satuan ATM. Ini saya akan menjelaskan nomor 3. Apabila dalam sistem kesetimbangan berikut, 2NO2 dalam kurung G ditambah 2CO dalam kurung G sama dengan 2NO dalam kurung G ditambah 2CO2 dalam kurung G, Kc-nya di sini ada 0,25. Maka tentukan Kc untuk reaksi NO dalam kurung G ditambah CO2 dalam kurung G sama dengan NO2 dalam kurung G ditambah CO dalam kurung G Kc1 yang ditanyakan. Nah, Kc baru sama dengan akar Kc dalam kurung yang lama. Nah, di sini kan Kc yang lama itu ada 0,25. Jadi, akar 0,25 Kc barunya yaitu 0,5. Sekian.
Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4 yang dimana dalam ruang 2 liter dicampurkan 0,7 mol gas karbon monoksida dan 0,7 mol gas hidrogen menurut reaksi CO ditambah 3H2 bereaksi CH4 ditambah H2O. Jika pada saat setimbang terdapat 0,2 mol gas metana, maka tentukan nilai Kc-nya. Oke, kita bisa tulis di sini dengan pertama diketahui. Yang dari soal tersebut diketahuinya adalah CH4 sama dengan 0,2 mol. Lalu yang kedua adalah CO sama dengan 0,7 mol. Dan yang ketiga adalah hidrogen sama dengan 0,7 mol. Dan yang terakhir adalah volume sama dengan 2 liter. Setelah itu kita bisa tulis ulang reaksinya. Yang dimana karbon monoksida ditambah 3H2 bereaksi metana ditambah air. Setelah selesai, kita cari mula-mula bereaksi dan sisanya. Setelah itu kita cari untuk CO, kita bisa lihat tadi adalah 0,7 mol dan yang kedua itu adalah H2 sama 0,7 mol juga kita tulis. Lalu kita tulis sisa di CH4. Tadi CH4 itu adalah 0,2 ya. Kita tulis 0,2 di bagian sisa. Jika bagian sisa itu 0,2 berarti di bagian bereaksi juga 0,2. Nah, kita lihat 3/1 ya yang H-nya. Jadi kita isi dengan 0,6 itu dari 3 dikali 2 ya. Jadi 0,6. Lalu untuk yang CO itu 0,2 dikarenakan 1/1. Sekarang kita kurangi 0,7 dikurangi 0,2 sama dengan 0,5, lalu 0,7 dikurangi 0,6 sama dengan 0,1 dan kita masukkan juga ya yang H2O-nya juga kita masukkan 0,2 karena itu sama. Nah, setelah itu kita bagi dengan volume ya untuk mencari bagian M. Nah, kita setiap masing-masing itu setiap masing-masing kita bagi 2 ya. Nah, 0,5 dibagi 2 itu 0,25, 0,1 bagi 2 itu 0,05, 0,2 dibagi 2 itu 0,1, 0,2 dibagi 0,2 dibagi 2 juga itu 1 ya. Maaf sedikit grogi ini, maaf sedikit grogi. Oke, kita langsung masuk ke rumus Kc-nya. Jadi yang bagian kanan kita taruh di atas dan yang bagian kiri kita taruh di bawah. Maka kita tuliskan Kc sama dengan konsentrasi CH4 dikali konsentrasi H2O. Lalu per konsentrasi CO dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Pangkat 3 itu kita dihasilkan dari koefisien yang ada pada reaksi. Lalu kita isi sesuai mol yang tadi, yang konsentrasi CH4 itu tadi itu hasilnya adalah 0,1 ya. Jadi yang atas bisa dilihat kita isi CH4-nya 0,1 dikali H2O-nya juga 0,1. Untuk yang di bawah juga sesuaikan dengan hasil yang kita cari dari sisa di atas yang telah dibagi volume. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, di sini kita ada 0,05 pangkat 3. Kita hitung. Untuk saya menggunakan kalkulator ya. Dan hasilnya itu 0,000125. Nah, lalu ke bawah juga sama dengan 0,01 per kita jumlahkan 0,25 dikali 0,000125 yaitu 0,0003.125. Nah, kita jumlahkan lagi dibagi ya. Hasilnya adalah 320.
Lanjut nomor 5, dalam suatu wadah dicampurkan 2,5 mol PCl3 dan 2,5 mol Cl2 menurut reaksi PCl3 ditambah Cl2 bereaksi PCl5. Setelah gas Cl2 bereaksi sebesar 20%, tercapailah keadaan setimbang. Jika tekanan total 2 atm, maka hitunglah harga Kp. Seperti biasa, kita tulis yang diketahuinya dulu ya. Yang kita ketahui adalah PCl3 sama dengan 2,5. Setelah itu Cl2 sama dengan 2,5 dan tekanan total sama dengan 2 atm. Kalian bisa tulis lagi reaksinya yang PCl3 ditambah Cl2 bereaksi PCl5 seperti dalam video. Lama. Oh my god. Di situ salah ya, yang itu bereaksi PCl5 bukan PCl3. Nah, untuk itu kita cari mula-mula, bereaksi dan sisanya. Kita masukkan yang kita ketahui tadi di mula-mula. PCl3 itu kan mula-mulanya 2,5 mol. Cl2 juga 2,5 mol. Hanya itu kan yang kita ketahui di mol. Nah, karena di Cl2 tercapai keadaan setimbang itu 20%, maka 2,5 dikali 20% sama dengan 0,5. Itu kita taruh di bawah Cl2 yang bereaksi. Karena PCl3, Cl2, dan PCl5 itu memiliki koefisien yang sama, maka bereaksinya itu sama semua, jadi 0,5 ya. Setelah selesai, kita hitung mula-mula dikurangi bereaksi. Nah, 2,5 dikurang 0,5 itu 2,0. Seperti gambar lah. Yang PCl5 mah itu turunin aja karena tidak ada mula-mulanya. Setelah itu kita totalin molnya yang dari sisa. 2,0 ditambah 2,0 ditambah 0,5 hasilnya adalah 4,5 mol. Lanjut kita masuk ke rumus PPCl3. Kita lihat. Nah, di situ kita isi 2,0 per 4,5 ya. 2,0 dihasilkan dari sisa PCl3 molnya ya. Yang 4,5 itu total semua mol. Lalu dikalikan 2 atm yang hasilnya 0,888 atm. Lanjut ke PCl2. Nah, yang itu juga sama, kita masukin molnya lalu dibagi total mol dikali tekanan total yang hasilnya sama ya, 0,888 atm karena molnya sama. Lalu kita lanjut di PPCl3. Bukan 3 sih, 5. Tadi salah nulis ya. Gak apa-apa deh. Sama dengan 0,5 per 4,5 dikali 2 atm yang hasilnya 0,222 atm. Dalam video ngehnya setelah ini ya, setelah masuk ke rumus ini nih. Nanti dia ngeh. Maafin ya. Ya, kita masukin rumusnya. Ingat, yang sebelah kanan kita taruh di atas, yang sebelah kiri kita taruh di bawah. Masukin hasil-hasil yang tadi kita hitung itu ke dalam rumus yang ini. Yang PPCl5 kita masukkan berarti 0,222 per yang PPCl3 itu 0,888 masukin ya. Pokoknya masukin sesuai rumusnya. Nah kan ngeh dia. Oke, kita tinggal masukin aja ke dalam rumus. Nah, PPCl3 nya 0,888. Untuk PCl2 nya sama. Kita hitung ya. 0,22 per, nah yang itu kita kalikan.
Hasilnya 0,788544. Lalu kita jumlahkan lagi. Hasilnya 0,281. Yang satunya kita hapus saja, jadi hasilnya 0,28. Selesai, makasih, sekian.